Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku selalu, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dan selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini yang kita tahu tentang bagaimana caranya agar supaya kita masuk agama Islam. Selama ini yang kita ketahui bagaimanakah cara masuk mengikuti ajaran-ajaran Islam. Tentunya yang kita ketahui selama ini manusianya ya harus membaca 2 kalimat syahadat. Inilah Islam versi manusia. Jadi inilah peperangan. Jadi inilah perbedaan mutlak antara Islam indan nas, Islam yang dipahami oleh manusia, vs atau peperangan Islam indan nas dengan Islam indallah, Islam versinya Al-Quran. Jadi di dunia ini ada Islamnya manusia dan ada Islamnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya yang kita tahu selama ini agar kita bisa masuk Islam, setiap manusia yang dulunya belum masuk agama Islam, ketika masuk agama Islam harus wajib membaca 2 kalimat syahadat. Jadi manusianya yang membaca kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wahai sahabat-sahabatku, wahai seluruh manusia, wahai seluruh umat Islam sedunia, mari kita hayati di dalam diri kita. Marilah kita semua masuk di dalam relung-relung hati kita memahami ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Secara logikanya, selama ini
Jangankan orang-orang yang baru mu'alaf, atau jangankan orang-orang yang baru masuk Islam. Sedangkan diriku atau diri kita semua yang sudah lama sekali memeluk di dalam agama Islam, yang sudah berpuluh-puluh tahun sebagai pemeluk agama Islam, kita sendiri, coba hayati ini ya, kita sendiri pun yang sudah lama duduk dan memeluk agama Islam selama puluhan tahun ini pun, selama ini pula belum pernah syahadat. Kalau syahadat kata-kata, kalau syahadat bacaan, ya seringkali di dalam sholat 5 waktu kita bersyahadat. Tapi perlu kita ketahui, selama ini syahadat kita adalah syahadat versinya hawa nafsu. Syahadat yang kita lakukan selama ini versinya Islam indan nas. Versi Islam di sisi manusianya. Versi Islam kepahaman manusianya. Bukan kepahaman Allah di dalam Al-Quran. Akan tetapi kepahaman manusia dengan kitab-kitab hawa nafsunya. Islamnya Islam hawa nafsu. Selamatnya dirimu, selamatnya diriku, pulang ke akhirat hawa nafsu kita sendiri. Akhiratnya kita merasa sudah beragama Islam. Akhiratnya kita merasa aman dengan apa yang kita lakukan. Hingga selama ini kita tersesat jauh dan jauh dari Islam indallah. Karena yang kita peluk selama ini hanyalah Islam indanas yang penuh dengan nafsu amarah. Apakah Islam indanas itu? Islam indanas inilah wadah-wadah iblis dan setan untuk menjerumuskan manusia dari Islam indallah. Islam indanas inilah sebagai jaring-jaring setan dan iblis agar manusia tidak bisa pulang kepada Islam indallah. Semua apa yang dilakukan di dalam Islam indanas ini, semua apa yang kita kerjakan di dalam Islam indanas ini, semua yang kita aktivitaskan di dalam Islam indas syaitan ini, selalu dan selalu berpulang ke akhiratnya diri kita sendiri yang selama ini menjadi Tuhannya. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan serta apapun yang kita aktivitaskan di dalam kehidupan ini. Inilah Islam indanas ini. Inilah selamatnya hati kita pulang kepada iblis dan setan, karena kita selama ini hanyalah mengikuti dan menjadi pengikut setan yang sombong kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita ilustrasikan, coba kita buktikan dengan sangat amat nyatanya, coba kita logikakan dengan sebenar-benarnya, dengan hati yang tulus ikhlas.
Seumpama Islam yang kita anut selama ini Islam indanas, Islam persangkaan kita, Islam halusinasi kita, Islam imajinasi kita selama ini. Tentunya ketika kita bersyahadat, tentunya di dalam hati kita menyaksikan Allah dan menyaksikan Muhammad Rasulullah, bukan? Bila Islam kita yang selama ini kita anut Islamnya Islam indanas, Islam yang paling benar, maka sesungguhnya kita wajib menyaksikan, kita wajib memandang, kita wajib menghadap Allah dan Muhammad Rasulullah di dalam syahadat-syahadat yang kita lantunkan itu. Secara logikanya kan begitu. Sedangkan kepada Allah saja kita tidak tahu. Sedangkan kepada Tuhan yang telah menciptakan kita saja kita tidak kenal. Apalagi kita bisa menyaksikan apa yang tidak kita kenali selama ini. Itu syahadat yang pertama, menyaksikan Tuhan. Kita selama ini tak pernah menyaksikan Tuhan, akan tetapi selama ini kita hanyalah menyaksikan Tuhan hawa nafsu kita sendiri yang ada. Tuhan hidup kita sendiri yang ada. Tuhan kewujudan kita sendiri yang ada di dalam hati kita. Hanya itu yang kita saksikan di dalam hati kita selama ini. Apakah itu dikatakan Islam indallah? Apakah itu dikatakan syahadat kepada Allah? Apakah itu dikatakan penyaksian kepada Allah? Sementara kita selama ini Islamnya Islam dusta saja. Penyaksian kita selama ini hanya penyaksian palsu saja. Bacaannya asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ternyata di dalam hati kita hanya ada Tuhan, diri kita sendiri yang kita saksikan. Inilah bukti bahwa Islam kita selama ini Islam versinya iblis. Islam versinya hawa nafsu. Islam versinya manusia kita sendiri. Jauh panggang dari api, jauh dari inna dina indallahil Islam. Jauh dari Islam yang dikehendaki, jauh dari Islam yang dimaksud Allah, jauh dari Islam yang dimaksud di dalam Al-Quran selama ini. Ini syahadat penyaksian yang pertama, yakni syahadat penyaksian kepada Allahnya saja sudah tidak benar. Kita di dalam hati kita hanyalah menyaksikan diri manusia kita dan tubuh diri kita sendiri di dalam menetap kehidupan ini. Bagaimana mungkin kita sudah dikatakan bertuhan, sementara Tuhan yang ada di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri sebagai hantunya kehidupan ini. Sebagai yang kita pertuhankan selama ini, kita hanyalah sebagai sekutu
orang-orang yang selalu dan selalu mensekutukan Allah dengan diri kita. Kita hanyalah sebagai orang-orang yang menyamakan Tuhan dengan diri kita di hati kita. Kita selama ini hanyalah musyrikin yang selalu dan selalu melawan Tuhan di dalam hati kita selama ini. Kita selalu ingkar kepada kewujudan Tuhan. Kita selalu ingkar kepada keberadaan Tuhan. Kita selalu ingkar kepada kehidupan Tuhan. Dan kita selalu ingkar kepada kekuatan, kekuasaan, kasih sayang Tuhan. Selama ini di hati kita, kita menyerupai Tuhan kita yang wujud. Kita menyerupai Tuhan kita yang hidup. Kita menyerupai Tuhan kita yang berkuasa. Kita menyerupai Tuhan kita yang kuat, yang kasih sayang, dan sebagainya. Seluruh sifat-sifat Tuhan setelah diambil paksa menjadi sifatnya diri manusia kita selama ini. Inilah bukti yang mutlak, bukti yang sangat amat nyata bahwa kita selama ini masih kafirin di sisi Allah. Dan sebaliknya kita muslimin, kita Islam di sisi iblis dan setan. Hati kita selalu dan hati kita selalu selamat pulang kepada hawa nafsu kita sendiri. Selamat dan selamat pulang kepada iblis dan setan yang selalu menyombongkan dirinya terhadap Tuhannya. Inilah wadah-wadah agama yang dimiliki oleh iblis dan setan. Islamnya ala setan, muslimnya indanas, dan inilah wadah-wadah iblis dan setan untuk menjaring, untuk menyesatkan manusia dari Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu harus wajib disertai niat. Apa tujuan niat itu? Tujuan niat itu agar kita tidak jadi Tuhan di dalam hati kita. Apa tujuan niat itu? Yang mana di akhir kalimat niat seluruhnya pasti kembali kepada lillahi ta'ala. Untuk apa tujuannya niat itu dikumandangkan di dalam hati kita? Agar kita bisa pulang kepada indallah, di sisi Allah. Tidak pulang di sisi setan. Tidak pulang di sisi hawa nafsu kita yang selama ini sebagai penguasa apapun yang kita kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangankan pulang kepada Allah, jangankan pulang di sisi Allah, kepada Allahnya saja belum tahu, kepada Allahnya saja tidak kenal, bagaimana mungkin kita bisa pulang kepada hal-hal yang tidak pernah kita kenali selama ini. Coba kita hayati, coba kita pikirkan. Jadi untuk kembali kepada Allah, ya kita wajib bertuhankan Allah dulu. Untuk pulang kepada lillah, ya wajib kita kenal kepada
Allah dulu. Untuk supaya kita bisa lillah, ya kita harus pulang dulu kepada lillah, baru bisa bersahadat. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan hal yang tidak kita kenali? Walhasil sejak detik-detik akil balik hingga setua ini, pulang akhirat kita hanyalah pulang kepada Islam ain dan nas, pulang kepada iblis dan syaitan yang telah lama menyesat-nyesatkan iman kita, yang telah lama menyesat-nyesatkan ibadah kita, yang telah lama menyesat-nyesatkan persaksian kita, yang telah lama menyesatkan syahadat kita, yang lama sudah menyesatkan seluruh apa yang kita lakukan, selalu dan selalu berada di lembah dosa, yang selalu dan selalu di sisi iblis dan setan, yang selalu dan selalu di sisi hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhannya apapun yang kita kerjakan. Inilah tanda bukti yang sangat amat nyata, kita sudah tahu siapa setan dan iblis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang sangat amat nyata bagimu. Apakah engkau tidak menyaksikannya di dalam hatimu? Siapa yang lebih wujud di dalam hatimu? Siapa yang lebih hidup di dalam hatimu? Siapa yang lebih berkuasa atas segala af'al yang terjadi di dalam kehidupan di dalam hatimu selama ini? Itulah setan itu yang membuat wadah-wadah Islam inda syaitan, Islam indan nas di setiap hati manusianya. Jadi jangan memandang Islam yang ada di luar diri. Jangan memandang golongan-golongan perpecahan-perpecahan Islam yang ada di luar diri sehingga terpecah menjadi 73 golongan katanya. Jangan memandang aliran-aliran yang ada di luar diri. Lihat saja aliran Islam yang ada di dalam setiap jiwa diri kita sendiri saja, agar tidak tersesat. Islam indan nas, Islam indas syaitan. Di dalam diri kita saja juga banyak golongan-golongannya, terpecah-pecah juga. Islam indan nas, Islam yang kita peluk selama ini pun di dalam hati kita banyak aliran-alirannya. Jadi jangan menyaksikan kesesatan-kesesatan orang lain, sedangkan diri kita sudah sesat dahulu daripada mereka. Jadi jangan menyaksikan kekafiran-kekafiran orang lain di luar diri kita, sedangkan kita tak menyadari bahwa kita sesungguhnya kita sendirilah yang kafir, yang suka mengkafir-kafirkan orang. Sesungguhnya kita sendiri yang salah, yang suka menyalah-nyalahkan orang itu. Jadi bila kita tidak berbenah masuk ke dalam diri kita, maka Islam kita selama ini Islam yang salah jalan, Islam indan nas, Islam di sisi manusia dan di sisi iblis dan setan.
Inilah jaring-jaring wadah-wadah agama-agamanya setan, termasuk Islam kita sendiri, yakni wadah bagaimana iblis dan setan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, dari jalan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini syahadat yang pertama. Syahadat yang pertama, syahadat kepada Tuhan yang telah menciptakan kita saja selama ini sudah salah. Apakah kita dikatakan Islam indallah? Sementara Allah kita tiadakan. Sementara Allah tidak kita pertuhankan di dalam hati kita. Sementara Allah tidak kita wujudkan di dalam hati kita. Sementara Allah tidak kita hidupkan di dalam hati kita, kecuali hanyalah hidup kita sendiri yang ada di dalam hati kita selama ini. Apakah mungkin orang kafir, apakah mungkin orang yang mengkafiri dirinya kepada Tuhan yang telah menciptakan dirinya bisa ibadah? Mana mungkin Allah menerima sholatnya orang kafir? Mana mungkin Allah menerima ibadahnya orang yang telah mensekutukan Allah dengan dirinya di hatinya? Ternyata kita selama ini belum Islam, ya termasuk saya. Kita selama ini masih musyrikin. Kita selama ini, hati kita selama ini masihlah jahiliyah. Hati selalu dan selalu menjahili kekuasaan Tuhannya. Hati selalu dan selalu menjahili kewujudan Tuhannya. Hati selalu menjahili kehidupan Tuhannya di dalam hati kita. Inilah masa-masa jahiliyah. Agama dan akidahnya masih versinya iblis, masih versinya hawa nafsune dewe, masih versinya manusia. Memahami Al-Quran dengan versi hawa nafsunya sendiri, memaknai Al-Quran dengan versi kepahamannya sendiri, menafsirkan Al-Quran demi golongan-golongannya sendiri-sendiri. Inilah bukti bahwa kita selama ini memakai iman dan akidah hawa nafsu kita sendiri, merasa benar dengan apa yang kita peluk, sehingga banyak perbedaan di luar sana, sehingga banyak pertentangan-pertentangan di luar sana. Kenapa? Karena sama-sama belum mendapatkan kebenaran Al-Quran. Karena belum mendapatkan agama Islam indallah, akhirnya Islamnya versi hawa nafsunya, Islamnya versi iblis dan setan, yang mana iblis dan setan mudah untuk mengadu domba supaya manusia bercerai-berai dan supaya manusia jauh dan jauh dari jalan keselamatan menuju Tuhannya, supaya manusia karepe dhewe, supaya manusia lalai dari Tuhannya. Inilah wadah-wadah Islam indas syaiton ini, Islam indanas ini, yang selama ini tak pernah bersyahadat, tak pernah menyaksikan Tuhan, ya ndak bisa pulang kepada Tuhan. Pulangnya hanyalah kepada hawa nafsu yang dipertuhan-Tuhan di dalam hatinya selama ini, ya termasuk saya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Syahadat yang pertama cukup kita bahas. Kemudian syahadat yang kedua, yakni wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Coba kita hayati di dalam hati kita dengan sebenar-benarnya hayati. Bila kita menyaksikan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kapan kita menyaksikan bodinya Rasulullah? Kapan kita bisa menyaksikan keberadaannya Nabi Muhammad selama ini? Kapan kita menggali kuburannya Kanjeng Nabi Muhammad di Madinah sana agar supaya kita bisa menyaksikan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah? Coba kita hayati bersama. Coba kita pikirkan bersama. Tanpa kita menggali kuburannya Kanjeng Nabi Muhammad dan mengeluarkan jasadnya Nabi Muhammad untuk kita saksikan, berarti persaksian kita selama ini kan gombal amo. Persaksian selama ini kita dusta. Persaksian kita selama ini hanya bohongan belaka, dagelan belaka. Berarti syahadat yang pertama dan syahadat yang kedua gugur secara logikanya, secara faktanya, secara kenyataannya. Kita selama ini bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu semua hanyalah syahadat palsu, syahadat hayalan, syahadat imajinasi saja, syahadat halusinasi saja, syahadat yang dipahami karepe dewe-dewe saja. Bukan syahadat karepe Gusti, bukan syahadat karepe Allah, bukan syahadat yang seperti diterangkan di dalam Al-Quran. Coba cari sendiri syahadat di dalam Al-Quran itu. Coba cari bila Nabi Muhammad bisa bersyahadat, bisa membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, bisa mengaplikasikan syahadat. Coba dicari di dalam Al-Quran sumber-sumbernya dari segala hadis, sumber-sumbernya dari segala kitab. Jadi yang dicari di sumbernya saja, jangan mencari di ranting-rantingnya, maka akan tersesat. Jadi sesungguhnya bila kita dikatakan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ya kita harus menyaksikan Rasulullah. Ya kita harus ke Mekah sana menggali kuburannya Nabi Muhammad untuk kita saksikan supaya sah syahadat-syahadat kita untuk memeluk agama Islam. Inilah bukti yang sangat amat nyata peperangan Islam indallah dan peperangan Islam indannas. Inilah peperangan yang agung yang dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah perang Badar yang dahsyat ini, apa masih ada peperangan lagi? Ada peperangan yang lebih agung, ada peperangan yang lebih besar dari peperangan fisik, yaitu memerangi dirimu sendiri, memerangi hawa nafsumu sendiri, memerangi dajjal yang ada di dalam hatimu, memerangi iblis dan setan yang selalu menjerat hatimu. Itulah peperangan yang agung.
hingga kita bisa masuk lolos dari peperangan itu hingga lolos masuk agama Islam indallah. Bila kita belum memerangi musuh yang ada di dalam hati kita, maka kita terjerat di dalam wadah-wadah agamanya iblis dan setan, yakni persaksiannya kepada Allah, yakni persaksiannya kepada Nabi Muhammad hanya persaksian yang palsu, persaksian yang dusta, persaksian yang bohongan, persaksian yang hayalan, persaksian yang halusinasi saja. Berarti ibadah kita, sholat kita, amal kita selama ini ya, amal sholat, ibadah tahajud, doa, puasa dan sebagainya, ibadah sholat yang hayalan, tidak bisa dipersembahkan kepada Tuhan, maka semua itu hanya dipersembahkan kepada Islam yang dianutnya, Islam indannas, Islam indas syaitan, yang mana semuanya pulang kepada akhir berlabuhnya semua amal kepada diri kita sendiri yang merasa punya. Ya tersesatlah semuanya di dalam diri kita sendiri. Inilah kebenaran Allah di dalam Al-Quran. Mari kita simak syahadat yang bagaimana yang menurut Allah itu. Islam yang bagaimana yang menurut Allah itu. Inna dina indallahil Islam yang bagaimana yang sebenar-benarnya. Yang menurut dan versinya Al-Quran itu. Syahadat yang bagaimana menurut Allah itu. Coba kita buka di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra, silakan sahabat-sahabatku buka HP-nya atau buka Al-Qur'annya, cari ayat atau surat Al-Isra ayat yang ke-96 agar kita sama-sama tahu dalil dan bukti yang sangat amat nyata dari Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira, yang artinya katakanlah, di dalam kurung ini Muhammad. Saya tafsirkan di sini bukan Muhammad saja, tapi hamba-hamba Allah yang sudah kembali kepada Allah, para kekasih Allah, para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah, para aulia Allah di dalam kurung ini. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Dia maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya. Coba kita hayati. Berarti siapa yang bisa syahadat? Berarti syahadat persaksian menurut Allah agar kita bertemu dengan inna dina indallahil Islam, syahadat yang bagaimana? Mari kita gali ayat yang tersembunyi
makna mutasyabihatnya di dalam ayat ini, agar kita melek hati kita dari kesalahan-kesalahan kita selama ini, agar kita menyadari kebobrokan iman dan akidah kita selama ini yang hanya bohongan saja, yang hanya hayalan saja, yang hanya kedustaan saja selama ini, yang sok bisa syahadat, yang sok bisa membaca 2 kalimat syahadat. Itulah Islam versi Indanas. Islam versinya setan seolah-olah manusianya yang bisa bersyahadat. Allahnya, nabinya tidak bisa bersyahadat, tapi manusianya yang merasa bisa bersyahadat. Ya, inilah Islam versi hawa nafsu kita sendiri selama ini. Coba kita hayati bersama. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Nah, inilah syahadat itu. Kita harus bagaimana agar syahadat ini terrealisasi di dalam hati kita. Cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Untuk merealisasikan, untuk mengaplikasikan syahadat yang sebenar-benarnya syahadat di Al-Quran, syahadat di sisi Allah, ya haruslah Allah saja yang bersyahadat. Allah saja yang bisa menyaksikan zatnya sendiri, dan Allah saja yang menyaksikan kamu sekalian. Jadi hanya Allah yang bisa menyaksikan dirinya sendiri, dan jadi hanya Allah yang bisa menyaksikan seluruh ciptaannya, seluruh miliknya. Nah, terbuka bukan syahadat yang selama ini kita ikuti hanyalah syahadat palsu, Islamnya palsu, Islamnya Indanas, Islam versi manusia. Ya, kita wajib berperang dengan Islam versi manusia kita sendiri agar kita bisa pulang kepada Islam indallah. Lalu bagaimana agar Allah bersyahadat kepada dirinya dan agar Allah bersyahadat menyaksikan kepada diri dan menyaksikan kepada seluruh ciptaannya dan seluruh manusia? Apa maknanya? Sebelum saya terangkan, mari kita ilustrasikan, mari kita buktikan, mari kita nyatakan, kita logikakan di dalam hati kita. Seumpama saya Abdul Halim, Anda semua, siapapun nama Anda, coba kita hayati bersama, kita masuk ke dalam diri kita. Saya Abdul Halim, tak ada seorang pun yang bisa tahu saya, tak ada seorang pun yang tahu hati saya, tak ada seorang pun yang tahu isi relung-relung hati yang terdalam saya kecuali saya sendiri. Tidak ada yang tahu kecuali diriku sendiri. Dan tak akan pernah tahu apapun yang aku miliki, dan tak akan pernah tahu apapun yang saya punyai, seperti baju, celana, sepatu, sandal, kopiah, sarung, gamis, harta, apapun yang aku punya, mereka tak akan pernah bisa syahadat kepada saya. Mereka semua takkan bisa menyaksikan saya kecuali saya sendiri Abdul Halim yang menyaksikan apapun yang aku punya, apapun yang aku miliki, aku bisa menyaksikan sendiri kepunyaanku. Ini maknanya hanya akulah yang menyaksikan aku dan akulah yang menyaksikan kalian semua. Ini maknanya Islam indallah.
Dan inilah ilustrasinya tadi, bahwa tak ada yang tahu hatiku kecuali aku sendiri, dan tak akan pernah tahu dan tak akan pernah bisa menyaksikan semua barang-barang milikku kepadaku, tak akan bisa mengenal aku kecuali aku sebagai pemiliknya yang mengenali mereka semua, kecuali aku yang bersyahadat, kecuali aku yang paling tahu apapun ciptaanku, apapun buatanku, apapun yang kumilikinya, hanya aku yang tahu daripada barang-barangku sendiri. Yang kuciptakan, yang kubuat, yang kumiliki, semua itu kan benda-benda mati. Benda-benda yang tak ada hidupnya. Mereka semua hidup denganku, mereka semua hidup bersamaku, mereka semua hidup ada di sisiku. Mereka tak bisa hidup sendiri. Bagaimana mungkin yang tak hidup bisa menyaksikan aku? Ya, yang hidup inilah yang bisa menyaksikan aku sendiri dan yang bisa menyaksikan apapun yang kumiliki. Inilah ilustrasi atau inilah aplikasi dan logika yang sangat bisa kita terima di akal dan di hati kita. Jadi maknanya kita hanyalah bayangan yang menciptakan, kita hanyalah baju sang pencipta. Mestinya ya kita tak bisa menyaksikan apa-apa. Jangankan menyaksikan Allah, menyaksikan diri kita saja kita tidak bisa. Jangankan menyaksikan wujudullah, menyaksikan hidup kita sendiri saja tak bisa. Kapan kita bisa menyaksikan hidup kita? Kapan kita bisa melihat hidup kita? Warnanya bagaimana? Rasanya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Kita tak pernah bisa menyaksikan hidup kita sendiri, apalagi hidupnya Tuhan, apalagi uripe Allah. Mari sahabat, kita masuk ke dalam diri kita, pahami dan pahami agar kita dipindahkan, agar kita berhijrah dari alam jahiliyah ini selama ini. Islam indanas, Islam inda syaiton, itulah kejahiliaan hati kita, sama dengan jahiliyahnya orang Quraisy sebelum Nabi Muhammad diutus. Maka dengan kita tahu dan kita menyadari agar utusan-utusan itu bangkit, agar kita melepaskan diri dari kerasulan iblis dan setan, agar kita bisa melepaskan diri dari utusan iblis dan setan, agar kita bisa melepaskan diri dari pesuruh-pesuruh iblis dan setan yang selama ini kita alami, agar kita kembali menjadi Rasulnya Allah, agar kita kembali kepada utusan Allah, agar kembali kita menjadi pesuruh-pesuruh Allah. Yakni apa? Tak bisa apa-apa dan tak bisa bersiapa-siapa. Kembali kepada hakikat diri sejati kita sendiri di dalam surat An-Nas ayat pertama. Maka dari itu, itulah yang dimaksud menyaksikan Rasulullah, bukan Rasul Muhammad yang di Madinah sana. Jadi Rasul-Rasul yang terkubur selama ini puluhan tahun di dalam setiap jiwa-jiwa manusia kita, itulah yang bangkit, itulah yang dibangkitkan ketika manusia sudah bertemu dengan titik akhirnya baiat, ketemu dengan mudu qoblal maut, ketemu dengan hakikat dirinya yang ada di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Maka itulah yang disebut syahadat itu, itulah yang disebut innad dina indallahil Islam, kata Al-Quran, kata Allah, ketika hanya Allah yang bisa bersyahadat.
bukan manusianya yang bisa bersyahadat. Maka bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat merasa enjoy di dalam kehidupannya, merasa menang di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena sudah tahu rahasianya alam semesta ini. Kenapa kok manusia bisa tahu rahasia alam semesta ini? Karena manusianya sudah bukan apa-apa dan sudah bukan siapa-siapa. Yang ada hanya Allah. Mana mungkin Allah tidak tahu rahasia alam semesta ini? Dan mana mungkin manusia yang sudah bertemu dengan baiatnya ngaku-ngaku tahu. Bagaimana mungkin manusia yang sudah ketemu dengan baiatnya ngaku-ngaku bersahadat. Ya semua hanya lillahi ta'ala. Itulah keenjoyan hati orang-orang yang sudah berbaiat. Innal awliya la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tiada rasa takut di dalam dadanya dan tiada rasa bersedih di dalam hatinya. Kenapa? Karena semuanya sudah disahadati langsung oleh Allah. Kenapa? Karena sudah dijaga langsung oleh Allah. Kenapa? Karena sudah dicukupi langsung apapun yang dibutuhkannya oleh Allah. Kenapa? Karena sudah tak menjaga-jaga Allah lagi, akan tetapi manusianya yang sudah baiat dijaga oleh Tuhannya. Itulah yang membuat enjoy saja. Kenapa? Karena sudah bebas pensiun jadi manusia. Kenapa? Karena sudah kembali ke alam. Tiada siapa-siapa dan tiada apa-apa kecuali Allah. Itulah syahadat yang menurut inna dina indallahil Islam itu. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua, seluruh umat manusia bisa menyadari kesalahan, bisa menyadari kezaliman yang dibuatnya selama ini. Ya termasuk saya juga. Selama ini pelaku-pelaku zalimin. Selama ini saya pun juga pelaku-pelaku jahiliyah yang selalu menjahili, yang selalu mengobrak-abrik singgasana Allah, menjadi singgasananya Abdul Halimnya. Kita semua sama-sama senasib, sama-sama hamba Allah, sama-sama ciptaan Allah, dan sama-sama akan dikembalikan kepada Allah. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam petunjuk-petunjuk Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.